Pasukan militer Israel justru cari mati dengan niatnya melakukan invasi ke wilayah Lebanon. Brigade Lapis Baja Zionis sampai melakukan simulasi untuk operasinya tersebut. Divisi 146 dan Brigade Lapis Baja Israel menegaskan bahwa sudah siap melakukan invasi ke Lebanon. Tentara Israel ini mempelajari skenario pertempuran di lapangan dan mempelajari segala potensi dan tantangan yang ada. Simulasi yang dilakukan ini adalah kelanjutan dari niat nekat Zionis dalam melakukan pertempuran yang lebih dalam ke wilayah Lebanon. Dikutip dari Al Jazeera, pasukan Israel juga mengklaim serangan udara terbarunya ke Hizbullah mengenai peluncur dan mengarahkan serangan ke Malkia. Laporan tersebut juga mengonfirmasi bahwa sebuah pesawat tak berawak Israel jatuh di wilayah Lebanon Selasa 28 Mei 2024. Serangan Israel juga menargetkan sepeda motor di dekat pintu masuk rumah sakit Salah Gandour di Binjul, Lebanon Selatan. Serangan dari Israel ini telah menewaskan 1 orang dan melukai beberapa orang di antaranya. Serangan ini dilancarkan karena Komite Kesehatan Islam yang mengelola rumah sakit di kota selatan tersebut berafiliasi dengan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon. Pihak administrasi fasilitas tersebut juga mengatakan 1 orang tewas dan 10 lainnya terluka, 4 di antaranya luka serius. Pasukan tentara IDF berguguran menghadapi serangan dari fraksi Palestina. Hal ini seusai perlawanan sengit terus dilancarkan oleh kelompok pro-Palestina di seluruh jalur Gaza. 2 tentara Israel tewas ketika berupaya melanjutkan pertempuran besar di Jabaliyah di jalur utara, serta di wilayah Rafah Selatan. 2 tentara ini tewas dalam pertempuran di Bet Hanaun, Gaza Utara. Di lokasi yang sama, 3 tentara Israel juga tewas karena serangan penembak jitu Hamas yang juga mengenai alat peledak Israel. Brigade Al-Qassam menegaskan pasukannya menargetkan pengangkut pasukan Israel dan bulldozer militer D9 dengan peluru anti-tank Yasin 105. Mereka juga menyerang tank Merkava di dekat Al-Hawlafa Al-Masjid Rashidun di Camp Jabaliyah. Brigade Al-Qassam melansir bahwa mereka meledakkan tank Merkava Israel dengan alat peledak Shawas di dekat Masjid Al-Ansar sebelah timur camp tersebut. Brigade Al-Qassam menargetkan pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim dengan roket rajom jarak pendek kaliber 114 mm. Terpisah, Brigade Al-Quds menembaki kumpulan tentara penjajah dan peralatan tempur mereka di lingkungan Kosabib Jabaliyah dengan rentetan mortir. Di bagian selatan jalur Gaza, tepatnya di selatan Rafah, Brigade Al-Quds juga menargetkan kendaraan militer Israel dengan peluru RPG di sebelah timur gerbang Salah al-Din. Dalam serangan yang sama, Brigade Syuhada Al-Aqsa yang terafiliasi dengan Fatah menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan peluru RPG di dekat Masjid Al-Hulafa Al-Rashidun di kamp pengungsi Jabaliyah. Bentrokan sengit juga terjadi antara tentara Israel dengan Brigade Al-Aqsa dengan senapan mesin tersebut. Baku tembak pecah antara tentara Mesir dan Israel. Baku tembak ini berlangsung di perbatasan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza. Dilaporkan media lokal Mesir, 1 anggota pasukan keamanan Mesir tewas dalam serangan tersebut. Juru bicara militer Mesir juga menegaskan bahwa penyelidikan atas tewasnya anggotanya ini sedang dilakukan. Pasukan Israel juga menuturkan sedang melakukan penyelidikan atas laporan baku tembak tersebut. Tentara Mesir kala itu ditempatkan di menara pengawas dan melihat kendaraan lapis baja membawa pasukan Israel mencoba masuk ke garis perbatasan dekat Rafah. Saat itu disebutkan tentara Israel mencoba mengejar dan membunuh beberapa warga Palestina. Melihat aksi ini, tentara Mesir mencoba melepaskan tembakan hingga terjadi baku tembak yang sangat sengit. Kini Mesir pun mengecam Israel agar tidak membahayakan keamanan dan keselamatan pasukan keamanannya. Kesiagaan Mesir ini sekaligus untuk melindungi wilayah Rafah yang menjadi satu-satunya lokasi aman untuk warga sipil. Seusai meninggalnya Presiden Iran Ibrahim Raisi, kini pasukan militer Iran kembali bangkit. Iran bertekad menghentikan kejahatan Israel di jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Iran sementara yakni Ali Baheiri Kani menegaskan pemerintah Iran dan Oman bekerja sama untuk menghentikan kejahatan rezim Israel di jalur Gaza. Menteri Ali Baheiri ini mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kesultanan Oman Badr bin Hamad Al Busaidi yang sedang berkunjung dan bergabung pada konferensi pers di Teheran pada Senin 27 Mei. Ali bertekad akan melancarkan serangan lebih serius ke Israel agar segera menghentikan kejahatannya di jalur Gaza. Iran sendiri belakangan dikabarkan terus memasok persenjataan bagi Houthi Yaman yang melancarkan serangan menjaga Laut Merah. Seluruh kapal yang berkaitan soal Israel dan Amerika Serikat diserang dengan persenjataan canggih. Senjata-senjata dan pasokan senjata tersebut adalah teknologi canggih yang dikabarkan diproduksi oleh Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.